Newton. Tentu kamu pernah mempelajari materi ini di SMP kelas 8. Newton, atau yang terlahir dengan nama panjang Isaac Newton, merupakan seorang filsuf matematika dan fisika. Bapak Newton ini telah menemukan beberapa konsep mengenai gerak benda. Salah satunya yaitu hukum Newton. Hukum Newton ada 3. Apa saja hayo? Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Namun, pada video kali ini, kita akan belajar lebih jauh mengenai hukum 2 Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sudah siap belajar kan? Simak video ini sampai akhir ya, jangan kemana-mana. Pernah nggak sih kamu bermain sepak bola atau futsal? Pasti pernah dong, baik itu bermain atau cuma sekedar melihat permainannya. Saat permainan baru akan dimulai, bola ditaruh di tengah lapangan dalam keadaan diam. Ketika kita menggerakkan kaki untuk menendang bola, barulah bola itu bergerak. Terkadang, bola pun bisa diam kembali dengan kontrol yang dilakukan oleh kaki kamu. Atau juga bisa bergerak secara kencang ketika kamu mencoba mencetak gol dari jarak jauh. Pernahkah kalian mempertanyakan kenapa ya kok bola ini bisa bergerak dan diam hanya dengan menggerakkan kaki? Fenomena bergeraknya benda ini diamati oleh Bapak Newton. Untuk mengubah gerakan bola tadi, kita membutuhkan gaya. Ketika hendak melewati musuh, kamu harus mengontrol bola sehingga bisa terus maju bersama bola. Ketika kamu mengontrol bola, sebetulnya ada gaya dorong yang kamu lakukan kepada bola sehingga bola tersebut bisa melaju bersamaan dengan badan kamu yang melewati lawan. Cara gaya mempengaruhi gerakan suatu benda dijelaskan oleh hukum 2 Newton yang menyatakan bahwa besar resultan atau besar total gaya pada suatu benda sama dengan massa benda tersebut dikalikan dengan percepatannya. Atau dalam rumus matematika, sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Berdasarkan hal tersebut, Bapak Newton mengemukakan hukum 2 Newton tentang gerak, yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda serta arah percepatan sama dengan arah gaya itu. Artinya, semakin besar gaya yang kamu berikan pada suatu benda, maka percepatan benda juga semakin besar. Sebaliknya, semakin besar massa benda, maka percepatan benda justru semakin kecil. Kemudian, untuk penerapan hukum 2 Newton bisa dilihat dengan ketika seseorang mendorong kotak kayu dan lemari kulkas. Maka, kita akan memerlukan gaya yang lebih besar saat mendorong lemari kulkas ketimbang mendorong lemari kayu. Penyebabnya, lemari kulkas mempunyai massa yang lebih besar daripada kotak kayu. Nah, untuk memahami lebih dalam mengenai hukum 2 Newton, simak soal dan pembahasan berikut ini ya. Baik, langsung saja ke contoh soal dan pembahasan. Ada sebuah balok yang ditarik dengan 3 gaya, yaitu F1, F2, dan F3, seperti pada gambar. Jika balok yang masanya 2 kg mengalami percepatan 5 meter per sekon kuadrat ke kanan, berapa besar F3-nya? Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa sigma F sama dengan M dikalikan A. Kita simpan rumusnya. Nah, kemudian setelah itu kita menguraikan gaya-gaya sesuai pada gambar. Di mana F1 dan F2 ini searah, maka F1 ditambah dengan F2. Nah, karena F3 ini tidak searah, maka berlawanan tandanya atau negatif. F3 sama dengan M dikalikan dengan A.
Kita masukkan angkanya. Di mana F1 10 Newton, kemudian F2 40 Newton, dan F3 yang akan kita cari. Sama dengan masanya 2 kg dikalikan dengan percepatannya 5. Kemudian langsung saja 10 ditambah 40, 50 Newton, kurangi F3, sama dengan 10. Maka kita akan mengetahui bahwa nilai F3 sama dengan 40 Newton. Mudah bukan? Semoga materi ini bisa menambah wawasan kamu mengenai hukum 2 Newton. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.